Mungkin saya tambahkan spiritual. pengalaman. Nah ya, ibadah bersama keluarga itu semakin dekat dan syahdu gitu ya. Jadi ada satu ruang yang memang kita jadikan untuk sholat berjamaah. Itu terasa banget Pak Ustadz. Nah ketika selesai isoman, suami dan anak-anak laki-laki ini pada ke masjid, saya sholat sendiri lagi di rumah. Kok kayaknya hilang ya kebersamaan kemarin. Masya Allah. Yang bisa bersama. Jadi apa namanya ya, istilahnya keberkahan di balik musibah itu ternyata terasa itu. Iya, jadi lebih kebersamaannya lebih kerasa gitu. Oke. Itu sih, ya semoga para pemirsa sehat selalu, dijaga kesehatannya, emosinya, pikirannya gitu ya. Penting tetap prokes gitu ya, patuh prokes, kemudian jaga asupan gizi makanan seperti itu. Kalaupun qadarullahnya juga mampir COVID-nya untuk menjadikan LC juga, ya diterima dengan ikhlas gitu ya. Tidak perlu bersedih hati karena masih banyak orang-orang yang menganggap COVID ini aib gitu, bukan. Yeah, COVID ini betul. aib, jadi bukan memalukan, tidak gitu kan. Suatu hari nanti mungkin COVID ini akan seperti flu biasa gitu ya. Betul. Para ilmuwan, dokter sedang mencari upaya supaya masyarakat ini bisa hidup berdampingan dengan COVID dengan aman seperti itu. Buat semua pemirsa sehat selalu deh doa saya Pak. Ya, betul Mbak Vera ya. Memang selama ini tuh masih banyaklah masyarakat tuh merasa kena COVID itu aib, kena COVID itu mengerikan, jadi malah nggak mau terbuka, nggak mau berdiskusi, mencari informasi, sehingga malah tadi menjadi tekanan sendiri. Jadinya akhirnya ya tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Dan itu real di grup-grup kita itu kan kalau kena COVID diem-diem gitu. Padahal kalau kita share niatnya kan kita bisa banyak pengalaman yang mungkin teman-teman itu bisa minimal mendoakan. Ya betul sekali Pak Ustadz. Awalnya itu kan ketika saya tahu kami positif, diem-diem, ada beberapa teman saja yang tahu. Kemudian salah satu teman bilang begini, kenapa disembunyiin? Nggak apa-apa, semakin banyak doa semakin bagus. Kita nggak pernah tahu doa mana yang dijabah sama Allah gitu kan. Ya sudah, akhirnya terbuka saja gitu. Iya, bener tuh Mbak Vera. Dan di grup kita kami itu kan Mbak Vera termasuk yang dia betul tidak menyampaikan doa, sehingga menginspirasi saya juga itu. Ya wes, diminta doa niatnya kok kita bukan menyebar kesedihan. Betul. Dan alhamdulillah ketika sedikit masukan, alhamdulillah selama isoman postingan saya itu ternyata menginspirasi beberapa teman atau beberapa keluarga gitu. Ada yang anaknya merasa sedih, down gitu ya, panik gitu, cemas gitu. Kemudian diceritakan kemarin Bu Vera dan keluarga seperti apa, bagaimana cerianya anak-anaknya dan seperti itu. Akhirnya semangat Zoom, semangat aktivitas seperti biasa. Jadi betul kata Pak Hasan tadi, bukan berarti kita menyebarkan kesedihan, tidak gitu ya, tapi justru optimisme yang harus kita tunjukkan seperti itu. Mungkin Pak. Dan yang kita sampaikan keluarga begini Pak. Bahwa setelah sakit COVID, insya Allah kita punya antibodi yang lebih kuat. Iya, betul. Ngirimin antibodi lewat sakit gitu. Iya. Itu yang harus kita syukuri betul itu. Nah ini selama isoman ini kan pasti ya ada pengalaman spiritual. Kira-kira apa yang bisa di-share nih Pak? Ya, kalau saya merasakan begini Tad. Jadi betapapun kita sudah ikhtiar, sudah hati-hati gitu ya. Kalau yang namanya memang takdirnya kita sakit, ya kita harus terima sakit itu. Gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, secara spiritual itu kita merasakan banget, wah jangan-jangan kita masuk antrian kan, ya.
Jadi ya mencoba betul pada saat sakit itu pokoknya udah deh kita ikhlas, waktu yang ada kita pakai mungkin untuk zikir, untuk ngaji gitu ya. Sholat ya walaupun di rumah kita jamaah tetap tepat waktu gitu ya. Karena wah ini teman-teman kok ada juga yang kemarin kabarnya bugar sehat tiba-tiba meninggal gitu ya. Ada keluarga yang juga seminggu yang lalu masih teleponan kemudian meninggal. Itu yang mengingatkan kita bahwa ya kapan saja kita sakit kita bisa meninggal, nggak sakit pun bisa meninggal. Jadi itu yang akhirnya harus menyadarkan kita berjuang jadi orang baik aja deh Tad, gitu ya. Luar biasa. Jangan neko-neko gitu. Iya, betul, luar biasa ya. Jadi ternyata COVID ini juga emang saya sendiri merasakan ya. Ya Pak Karsa tahu lah, kalau saya kemana-mana pakai masker, pakai apa, ya. Tapi itu tidak bisa mencegah. Terus saya teringat ada sebuah hati-hati hadis. Banget ya. Udah pakai masker, pakai apa itu? Face shield. Pakai face shield juga. Masya Allah. Setiap aku ke masjid itu ya saya nasihatin orang, tapi inilah yang namanya la yamna al-hadaru minal qadar. Tidaklah dapat mencegah kehati-hatian kita dari apa yang menjadi ketentuan Allah. Ya kalau udah jadi ketentuan Allah ya sudah kita terima, kita ikhlas. Terus ini mungkin ada pengalaman spiritual Mbak ya. Kan ada orang bilang, wah ini udah kena COVID ini dah daftar kematian udah dekat sekali nih. Mungkin ada pengalaman lain mungkin spiritual apa? Memang ya kadang-kadang kalau saya ke anak-anak gitu ya, memang ini ya Allah tuh luar biasa menciptakan ini ya. Saya juga jadi semakin lebih dekat ya. Orang yang tadinya sakit itu membuat kita lebih dekat ya gila. Lebih banyak beristighfar, lebih banyak zikir gitu ya. Hal-hal itu yang tentunya memang wah ya. Terus doa ketika ini kan adzan dan iqamah waktu-waktu mustajab itu kita jadi sering lebih banyak ini ayo kita doa yuk. Jadi ngajakin anak-anak untuk lebih bagaimana kekuatan doa itulah. Alhamdulillah kami bisa terlampaui, bisa lulus lah kami sekeluarga, bersyukur sekali. Dan kebetulannya ya ini skenario Allah lagi, keluarga suami di Rembang itu juga positif juga setelah kami selesai isoman. Setelah kami selesai isoman tuh gantian gitu. Dan qadarullah ya akhirnya suami pulang ya, sempat pulang, ibu mertua juga kena positif. Suami juga sempat di sana ngerawat juga, dan qadarullah ibu mertua meninggal karena COVID. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi ya skenario Allah lagi gitu. Suami kan sudah kena gitu ya, mungkin Allah juga sudah memberikan imun alami di tubuhnya. Kemarin ngurus ibu di fase-fase terakhir itu juga yang ngangkat yang apa juga alhamdulillah suami bisa ikut di sana. Ya, itu kan pengalaman yang luar biasa. Luar biasa ya Mbak ya. Jadi kadang memang kita sudah hati-hati, kita sudah pakai ketat gitu ya. Mbak Ida tahu sendiri lah saya itu kalau kemana-mana kan pakai masker, pakai tetap kena. Itu yang disebut dengan takdir Allah. Ya kita syukuri ala kulli hal ini. Apa ya istilahnya, pengalaman spiritual pas isoman apa Prof? Banyak sedekah aja. Kalau ini Prof, katanya kan kalau orang kena COVID ini alamat alamat panggilannya dekat itu gimana Prof? Nah iya, merasa itu saya. Bapak merasa juga enggak? Ya iyalah Prof, merasa juga. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah masih diberi kesempatan ya. Diberi waktu ya. Masih diberi waktu. Ini saya harus memaksanya, Pak. Cuma memang gejala COVID ini kan beda-beda ya. Ini saya isoman, saya kunci sendiri di rumah. Maksudnya di kamar masing-masing, jadi makan pun dipisah. Jadi saya betul-betul teringat salah satu ayat dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi, ya.
seseorang nanti kelak di akhirat ya lari atau menjauh dari saudaranya, dari ibunya, dari anaknya, suami istri. Terasa betul ketika isoman ini ya, walaupun tidak seperti itu ya, tapi ini memberikan nilai ukhrawi terkait tentang yang begitu dahsyat yang akan datang. Karena itu kita harus patut bersyukur ketika kita diberikan kesehatan yang Allah SWT. Bismillah.